Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi neraka itu tidak kenal apa agamanya, tapi siapa orangnya yang mau berbuat baik, ya, mentaati aturan dari Tuhannya melalui nabinya, yang sang pencipta, maka dia akan memasuki kehidupan yang berbahagia. Sebaliknya, ya, masuk ke dalam kehidupan yang merana, alias di penjara itu. Nah, penjara ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang tidak resmi itu walaupun kelihatannya bebas, tetapi hatinya terpenjara karena sakit yang diderita, atau karena permasalahan rumah tangga, karena masalah yang menjeratnya, membelitnya, ya, membelenggunya, yaitu bisa juga dikatakan sebagai neraka-neraka. Karena di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak pernah mengenal nama neraka. Yang ada adalah nar. Nar itu artinya adalah api, api itu artinya adalah gambaran dari panasnya hati dan pikiran kita, kesedihan dan kepedihan kita, kesusahan dan kegundahan kita, perasaan, ya, perasaan. Jadi gambaran daripada rasa yang tidak membahagiakan, itu namanya neraka. Dan neraka itu bisa juga dimasuki oleh orang-orang Muslim. Kiai juga banyak yang masuk neraka. Ya. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan sendiri. Silakan dibuktikan sendiri. Nah, neraka itu ada juga yang sementara bukti nyata di dunia dimensi 3 ini, tapi ada juga yang berbentuk neraka di alam barzah, alam penantian, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan lagi di bumi ini berkali-kali. Lah, Ustadz inilah mendukung teori konspirasi, teori reinkarnasi, teori inkarnasi dan lain sebagainya. Tidak, itu bahasa selain bahasa Arab. Bahasanya adalah bahasa kiamat. Ba'as, ya, yaumuddin, pembalasan atas hutang-hutang perbuatan kita pada masa lalu. Ingatlah kita pada tahun 1997-98 untuk kasus yang menghebohkan, kan pernah kita lihat dan dengar. TV dan surat kabar semua memberitakan kasus Ahmad Suraji itu, ya, yang ada di Medan itu, ya, yang membunuh wanita sebanyak 42 di kebun tebu, dikubur di perkebunan tebu untuk menyempurnakan ilmu kanuragan, perdukunan, kesaktian dia, Ahmad Suraji. Targetnya itu 70 wanita yang akan dibunuh. Terus baru berhasil 42 wanita pasiennya atau orang-orang yang ditipunya, dari wanita semua, baik dari kalangan gadis ataupun janda ataupun yang sudah bersuami, dibunuh. Nah, terus apakah setelah dia mati, sekarang kan sudah mati, dia ditembak oleh regu tembak mati, apakah dia menunggu dibangkitkan di alam akhirat atau alam abstrak atau alam mana, ya? Ya, ini berdasarkan analisa sesuai dengan dimensi 3 ilmu yang terbuka saat ini adalah Ahmad Suraji itu akan dibangkitkan lagi di bumi ini untuk menebus hutangnya. Di dimensi 3 selayaknya dia membunuh orang juga di dimensi dunia kita manusia. Membunuh orang 42 kali berarti dia pun harus hidup selama itu, ya, sehingga nyawanya akan direnggut oleh orang lain sebanyak yang dibunuhnya, alias 42 kali itu. Membunuh orang 100 orang, nyawa dihilangkan tanpa ada salah yang dibenarkan oleh hukum agama dan negara, maka dia pun harus dibunuh. Itu namanya kisos. Itu namanya karma 212. Itu namanya hukum sebab akibat tabur tuai. Tidak bisa dihindari, itu hukum alam. Barang siapa menabur pasti menuai. Barang siapa membunuh ya harus dibunuh.
Kalau toh misalkan hukuman dunia dia lolos, ya di akhirat nanti setelah kehidupan yang kedua dia pun akan dibunuh. Kok enak membunuh orang 42 Ahmad Suraji tobat istighfar terus diterima oleh Allah? Ya ini namanya Allah nggak adil. Allah nggak adil, padahal Allah itu al-adlu, adil, sangat-sangat adil dan bijaksana. Keadilan Allah sesuai dengan sunnahnya, sunnatullah, hukum alam yang berjalan. Berarti Ahmad Suraji harus dibunuh sebanyak 42 kali kehidupan di bumi ini, di tempat yang lain atau di ruang yang berbeda ataupun waktu yang berbeda. Supaya apa? Lunas sudah hutang-hutangnya, baru diterima roh ya atau jiwanya di hadapan Sang Pencipta. Kalau tidak, maka Allah tidak akan menerima orang yang meninggal dunia ya, nyawanya, jiwanya, nafasnya selagi dia masih menanggung hutang dengan yang lainnya. Baik itu hutang dengan sesama umat manusia ataupun hutang dengan umat lain dari kalangan jin. Punya perjanjian jin untuk membantu dia supaya bisa sugih, bisa menjadi pejabat ya, bisa menjadi dukun dan lain sebagainya. Maka janji kan, ada perjanjian kan, janji kan hutang sama al-wa'du dainun. Baik itu janji dengan sesama kita umat manusia ataupun janji dengan Allah juga, nadar itu sama kan, harus dibayar, dan janji dengan sesama bangsa makhluk Allah yang lainnya, termasuk ya jin itu. Jadi kalau ada pesugihan, meminta bantuan jin untuk memberkahi diri sendiri atau supaya fisik kita ini kebal, jaduk, kanuragan dan lain sebagainya, itu harus dibayar, karena janji adalah hutang. Nah, Allah tidak akan menerima nyawa, sukma, jiwa manusia, ruh manusia yang masih menanggung hutang. Ya. Karena sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu mabniun alal musamahah, ringan, mudah. Dosa dengan Allah itu istighfar saja, tobat enak. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Enak. Tetapi kalau berbuat dosa dengan sesama umat lain, ya manusia atau jin ya, atau bahkan hewan, nah, itu yang sulit. Mabniun alal musamahah, hakul adami namanya. Jadi hakullah itu mabniun alal musamahah, mudah, sedangkan hakul adami yaitu sulit, dipersulit alias ruwet dan bulat. Harus nyaur dulu. Saya mencuri uang negara 600 miliar. Saya mati, meninggal dunia. Ya saya harus membayar. Kalau tidak saya, anak cucu saya yang harus membayarnya. Dan nanti pun saya akan tidak bisa diterima oleh Sang Pencipta karena saya mencuri, membawa lari uang milik orang banyak. Itu namanya hukum keadilan Allah, hukum kebijaksanaan Allah yang tidak bisa dihindari, yang itu sudah menjadi sunnatullah, hukum alam namanya, hukum sunnatullah. Jadi berhati-hatilah kita, jangan sampai hidup kita ini menzalimi orang lain, termasuk menipu, tipu-tipu, cuma juga bagian daripada dosa jariyah. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi di surga itu nanti kita akan mendapatkan nikmat yang paling tinggi, yaitu bisa melihat Allah Rabbul Izzati. Tapi tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Tan kinoyo opo, dat tan biso kinoyo opo. Jadi Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita, karena kita ini terbatas ya dengan hijab pembatas. Ya ini karena kita berbentuk ragawi. Ketika kita sudah meninggalkan raga kita, jasmani badaniyah kita akan masuk ke dalam alam penantian ya, maka akan mulai terbuka karena kita meningkat dimensinya. Dari dimensi 3 kita masuk meningkat ke dimensi ke 5, ke 6, ke 7, 8 sampai ke 9, tergantung kesadaran spiritual kita sampai kelas mana. Itulah yang membedakan kualitas kehidupan kita.
Dan ini juga dapat kita buktikan di kehidupan saat ini. Banyak orang yang kehidupannya bermacam-macam. Ada yang beruntung, ada yang buntung, ya. Ada yang berbahagia, ada yang sengsara. Ada yang mati, ada yang melahirkan. Ada yang dilahirkan. Ada yang bangun rumah, ada yang rumah dirobohkan. Terus, di mana-mana itu drama kehidupan manusia masih tetap berjalan sampai sekarang. Khalidina fiha abada. Terus itu bagaimana cara mendeteksinya? Kalau mereka itu sudah pernah hidup pada masa lalu dan dibangkitkan pada saat ini. Inilah yang namanya rahasia ilahi. Kalau itu dibuka oleh orang yang belum cukup usia, maka akan terjadi kesalahpahaman atau misunderstanding. Nah, ini kan banyak di antara penonton kami ini kan yang sudah cukup usia lah. Ini ya saya sampaikan. Ini kan era keterbukaan, harus mampu dijabarkan ya hal-hal yang dulunya tabu, yang membeku itu sekarang bisa dicairkan, diilmiahkan gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar khayalan saja. Jadi kita lihat di sekitar kita, di kota kita, di negara kita. Kita lihat di negara lain juga. Coba di Belanda, jangan lihat di sana, itu kan kesetaraan. Mereka itu setara, nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini masih kasta-kasta, walaupun prakteknya tidak berkasta, tetapi teorinya tidak berkasta, tapi prakteknya justru malah berkasta-kasta. Orang yang kaya menindas yang miskin, orang yang pintar menindas yang bodoh, orang yang kuat menindas yang lemah. Seperti sistem kolonialisme. Kalau dalam ekonomi ya kapitalisme. Tidak sistem sosialisme, ya, humanisme, ya. Yang dianut di Indonesia ini masih belum jelas. Padahal di dalam Islam itu juga mengajarkan kehidupan yang setara. Kehidupan yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Sama di Belanda kayak begitu. Jadi semua itu sama-sama. Jadi semua itu bisa merasakan kebahagiaan. Tidak boleh saudara saya tidak bahagia. Untuk apa saya berbahagia kalau saudara saya tidak berbahagia? Tapi kalau di Indonesia tidak. Kalau bisa orang itu sengsara, saya sendiri yang bahagia. Saya akan menumbar harta sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Yang penting keluarga saya yang bahagia. Orang lain sengsara, masuk neraka, nggak punya rumah, nggak apa-apa. Urusan dia sendiri, kesalahannya dia sendiri. Nah, jadi kita harus berkaca selain di negara kita, juga di negara lain. Di belahan bumi ini, karena Allah sudah memberikan cahaya ya yang dapat kita lihat secara terang benderang ya di seluruh planet bumi ini, yang dapat kita jadikan sebagai penerang hati dan pikiran kita, agar senantiasa kita ini punya nur keilmuan ya, pengetahuan yang mampu kita jadikan sebagai penerang jalan kita ke depan. Minat zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju ke terang benderangan. Habis gelap terbitlah terang. Sekarang ini era keterangan ya. Di abad 21 ini agama ini jangan kita jadikan sebagai lambang kegelapan, tapi mari kita jabarkan sehingga menjadi lambang pencerahan. Cahaya nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi melihat Allah itu tan bisa kinaya apa bila kaifin wala kinayatin. Enggak bisa dibayangkan melihat Allah. Nah, apakah itu dapat kita buktikan? Bisa dibuktikan dengan cara kita sholat yang khusyuk, dengan cara kita zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi yang dimaksud dengan melihat Allah, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di dalam surat Al-Qiyamah ya, ayat 22 sampai ayat 23 itu, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Dan dia percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau dan mampu berbuat kebaikan. Itu namanya beriman namanya. Ya, tidak hanya beriman sesuai dengan rukun iman 6 atau 77 syu'abul iman itu saja, tidak. Tetapi intinya iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, dan membuktikan keimanannya itu dengan cara berbuat kebaikan.
Nah, maka falhum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dalam surga kehidupan kita ini, hati kita ini bisa bersinar menerangi seluruh alam, menerangi kegelapan di sekitar kita, ya. Minadz dzulumat ila nur wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berseri-seri, ya, kita dapat buktikan orang-orang yang sudah mencapai tahap tingkatan sufi, ya. Mereka sudah tidak sibuk mencari uang, dia itu hanya berzikir. Contohnya di Suriah, di Turki, ya, di mana-mana itu banyak sufi-sufi itu yang mereka tidak bekerja. Ya, kalau dipikir-pikir itu ya nggak masuk akal, tapi mereka bahagia, mau apa saja tersedia. Sudah tidak terikat lagi dengan dimensi ketiga dunia manusia kita, tapi dia tertarik majlub ke dimensi di atasnya. Tapi tetap dia juga beramal soleh, berbuat kebaikan sebagai bekal untuk meningkatkan dimensinya. Kesadaran spiritualnya itu akan meningkat dari dimensi ke-5 sampai ke-6 sampai ke-9 dan seterusnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan anggap apa yang saya sampaikan ini semuanya benar. Jadi pasti ada yang salah. Ini namanya ngaji bersama, ya, tidak menggurui. Saya sampaikan ini ya juga berdasarkan referensi kitab Hafidhu Ilallah yang terupdate, yang up to date, ya, dengan pemahaman terkini dan beserta dengan tafsir-tafsir yang selama ini saya pelajari dan saya pahami. Bila ada yang kurang berkenan, yang penting kita terapkan falsafah open-minded, terbuka wawasan kita. Insya Allah nanti kita tetap belajar bersama. Semoga kita tetap dibimbing oleh Allah di atas sirat yang mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.